Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Non-Direktif dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri siswa kelas 5 SDN Grogol Selatan 08 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rona Dewi Prigantini dengan nomor NIM 18010254003, kelas 6A, dosen pengampu, Bu Ika Yatri MPD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, tentang penelitian tindakan kelas. Baik, di sini ada bab 1 pendahuluan, terdiri atas latar belakang, yang isinya tolak ukur kemampuan berbahasa adalah berbicara. Pada kenyataannya, kemampuan berbicara dan rasa percaya diri pada siswa, khususnya untuk kelas 5, masih dalam tahap membaca dan menulis saja. Serta menurut mereka, berbicara itu hanya sekedar mengucapkan kata-kata atau kalimat saja, tanpa mengetahui konsep-konsep dasar kemampuan berbicara itu sendiri. Lalu, untuk menumbuhkan kepercayaan diri dari siswa terkadang cukup sulit untuk beberapa guru. Maka dari itu, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada kemampuan berbicara dan rasa percaya diri pada siswa kelas 5 SDN Grogol Selatan 08, diperlukan adanya tindakan kelas menggunakan model non-direktif. Lalu di sini ada fokus penelitian. Fokus penelitian yang saya teliti adalah untuk penerapan model pembelajaran non-direktif dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri siswa pada kelas 5 SDN Grogol Selatan 08 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada pertanyaan penelitian yang isinya, apakah penerapan model pembelajaran non-direktif dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri siswa kelas 5 SDN Grogol Selatan 08 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia? Ini ada tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri siswa kelas 5 SDN Grogol Selatan 08 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui model non-direktif. Dan di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada aspek teoritis, yang isinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama berkaitan dengan penerapan model non-direktif terhadap upaya peningkatan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri pada siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kedua ada aspek deskriptif, yang isinya yang pertama bagi guru, kedua bagi siswa, dan ketiga bagi peneliti. Yang pertama bagi guru sebagai sebuah bahan informasi sehingga dapat mengembangkan pembelajaran khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia dalam penggunaan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa, menyenangkan dan tentunya untuk meningkatkan prestasi belajar. Lalu yang kedua bagi siswa dapat menumbuhkan minat dan semangat dalam belajar untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan percaya diri pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang maksimal. Lalu, mengubah cara berpikir siswa dari segi kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa, terutama pada aspek berbicara, agar lebih percaya diri dalam menanggapi sebuah pertanyaan dari guru. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman ilmiah melalui penyusunan penelitian ini, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang terdiri atas deskripsi teoritis. Tentang yang pertama, hakikat model pembelajaran non-direktif. Yang berisikan pengertian model pembelajaran. Yang kedua, pengertian model non-direktif. Yang ketiga, langkah-langkah model non-direktif. Yang keempat, manfaat model non-direktif. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan model non-direktif. Pengertian model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh guru. Lalu yang kedua, pengertian model non-direktif. Model non-direktif adalah pembelajaran tanpa menggurui atau tidak langsung. Yang dimaksud tanpa menggurui itu, peserta didik belajar mandiri tanpa arahan dari guru. Cara mengajar non-direktif merupakan cara mengajar yang dilakukan agar para siswa mampu melakukan observasi mereka sendiri,
mampu mengadakan analisis mereka sendiri, dan mampu berpikir sendiri. Lalu yang ketiga, langkah-langkah model non-direktif. Ada 4 langkah model non-direktif menurut Rogers. Yang pertama, membantu siswa menemukan inti permasalahan siswa yang dihadapi. Yang kedua, guru mendorong siswa agar dapat mengekspresikannya perasaan baik positif maupun negatif. Yang ketiga, siswa secara bertahap mengembangkan pemahaman kesadaran akan dirinya. Ia berusaha menemukan makna dari pengalamannya, menemukan sebab dan akibat, dan pada akhirnya memahami makna dari perilakunya dari sebelumnya. Yang keempat, siswa melaporkan tindakan berupa alternatif pemecahan masalah yang telah diambilnya pada tahap ketiga tadi. Manfaat model non-direktif. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, mengembangkan segenap potensi kepribadian siswa. Yang kedua, memberikan landasan epistemologi yang menjadi roh dari ilmu pengetahuan positif dewasa ini. Yang ketiga, mendorong kemampuan berpikir kritis dan mandiri kepada siswa. Lalu yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan model non-direktif. Kelebihannya, yang pertama ada pendekatan ini sangat baik digunakan jika anak memiliki kemampuan untuk merefleksikan diri dan mengungkapkan perasaan-perasaan, serta pikiran-pikiran secara verbal. Yang kedua, pendekatan ini cocok dipergunakan sebab masalah yang dihadapi anak tetap menjadi tanggung jawab anak sendiri, walaupun guru memberikan bantuan-bantuan berupa pertanyaan penggali. Ajakan tetap menekankan supaya anak memusatkan perhatian pada refleksi diri. Lalu ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama, cara pendekatan yang berpusat pada anak ini menyita banyak waktu. Yang kedua, kemampuan dan keberanian anak mengungkapkan secara verbal seluruh permasalahannya sangat terbatas. Yang ketiga, kesukaran anak dalam memahami dirinya sendiri. Lalu di sini ada hakikat peningkatan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri. Yang pertama ada kemampuan berbicara, lalu yang kedua ada kemampuan rasa percaya diri. Kemampuan berbicara anak perlu dibina agar semakin meningkat. Di sekolah, pembinaan dilakukan melalui pengajaran bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menunjang keefektifan dalam berbicara, karena seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan berbicara dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Adalah kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi dan imajinasi, kemampuan berbahasa, kemampuan psikologis, dan kemampuan performa. Lalu yang kedua ada kemampuan rasa percaya diri. Di dalam dunia pendidikan, rasa percaya diri merupakan suatu kunci utama yang sangat penting bagi setiap siswa karena mereka dituntut untuk mengeksplor setiap pemikiran yang mereka miliki. Karena kepercayaan diri pada diri sendiri dapat diamati melalui sikap percaya diri yang meliputi keberanian, hubungan sosial, tanggung jawab, dan harga diri. Serta sebaiknya rasa percaya diri pada peserta didik perlu untuk digali lebih dalam oleh guru. Selanjutnya ada hakikat pembelajaran bahasa Indonesia yang terdiri atas pengertian pembelajaran bahasa Indonesia dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara. Sebab itu bahasa Indonesia sangat penting dalam pendidikan karena bahasa Indonesia berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat berpikir secara logis. Lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik lisan maupun tulis. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kedua ada penelitian yang relevan. Menurut M. Ali Rajai dan Vismaya S. Damayanti 2016, model pembelajaran non-direktif untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan kepercayaan diri peserta didik. Yang kedua dari Arif Nugroho, Agus Supandi, Aster Pujaning, Dwi Narsih, Sigit Widianto pada tahun 2020. Yang isinya penggunaan metode non-direktif menggunakan peta untuk meningkatkan kegiatan dan hasil belajar IPS siswa di kelas 7 SMP Negeri 1 Cilengsi, Bogor. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir
terdiri dari kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Kondisi awal, yang pertama, kurangnya kemampuan berbicara dan rasa percaya diri siswa masih rendah. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia masih rendah. Yang ketiga, kurang tepatnya pemilihan model dalam proses pembelajaran, sehingga banyak peserta didik kurang menguasai materi pada proses pembelajaran daring. Lalu, tindakan. Yang pertama, menerapkan model pembelajaran non-direktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kedua, mengobservasi pada objek pelajaran. Yang ketiga, menganalisis fakta yang didapatkan dari hasil observasi. Yang keempat, menyimpulkan sendiri hasil pengamatannya. Yang kelima, menjelaskan hasil yang telah ditemukan. Yang keenam, membandingkan dengan fakta yang lain. Lalu kondisi akhirnya, yang pertama adanya peningkatan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri melalui model non-direktif. Yang kedua, pembelajaran di kelas menjadi lebih efektif dan tidak monoton. Yang ketiga, meningkatnya ketertarikan sehingga siswa tidak mudah bosan ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir di bab 2 ada hipotesis penelitian. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis non-direktif dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri siswa kelas 5 SDN Grogol Selatan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian yang berisikan tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitiannya di SDN Grogol Selatan 08 Kota Jakarta Selatan pada semester genap tahun pelajaran 2020 dan 2021. Yang kedua ada subjek penelitian. Peserta didik kelas 5 di SDN Grogol Selatan. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Dan ini adalah gambar dari rancangan penelitian yang saya akan teliti. Ada siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 isinya yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Lalu di siklus 2 juga terjadi ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi. Selanjutnya yang ketiga ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian di siklus 1 ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan yang kedua, siklus 2 ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Di siklus 1 yang pertama ada perencanaan. Pada tahap ini, peneliti siklus yang pertama ada siklus 1. Di siklus 1 ada perencanaan. Perencanaannya ada 4. Yang pertama, merencanakan proses pelaksanaan model pembelajaran non-direktif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kedua, menyusun RPP untuk mengembangkan skenario model pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan reward untuk peserta didik, serta menyusun pedoman lembar instrumen observasi kegiatan peserta didik dan guru. Yang keempat, menyusun alat evaluasi pembelajaran dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang dicapai pada peserta didik. Pelaksanaan di sini saya membuat RPP. RPP isinya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendahuluan yang pertama, guru membuka pelajaran dengan mengucap salam. Dilanjutkan dengan memimpin doa dan melakukan presensi siswa. Yang kedua, guru menyampaikan persepsi. Yang ketiga, guru memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu di kegiatan inti, yang saya lakukan yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 7-8 siswa yang heterogen. Yang kedua, lalu guru menyampaikan inti materi sebagai penghantar dan siswa menyimak penjelasan dari guru tentang kemampuan berbicara dan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, setelah memberikan penghantar materi, guru menunjukkan salah satu drama kepada siswa dan siswi yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Siswa menyimak drama tersebut dengan seksama. Lalu guru menjelaskan tentang drama tersebut, bagaimana para pemainnya sangat bagus dalam memerankan dramanya, seperti dari pelafalan teksnya, intonasi, dan juga ekspresinya. Guru menjelaskan lebih detail cara untuk berbicara sebaik mungkin saat memerankan drama, serta menumbuhkan rasa percaya diri pada masing-masing siswa. Lalu, masing-masing kelompok dapat memerankan peran drama dengan judul yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian,
Masing-masing kelompok maju di depan kelas untuk memerankan peran dramanya sesuai dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Selanjutnya, guru menilai serta mengklarifikasi hasil drama yang dimainkan siswa. Dan terakhir, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memperoleh nilai tertinggi pada drama tersebut. Yang ketiga, penutup. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Siswa mengambil makna dari pembelajaran yang berlangsung. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan mengucap salam. Lalu yang ketiga di sini ada pengamatan atau observasi. Pada tahap ini, peneliti memerlukan observer untuk membantu proses penelitian di kelas 5. Observer mengamati keaktifan, kemampuan berbicara, kepercayaan diri, serta keterampilan dalam tes memainkan peran drama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir di siklus 1 ada refleksi. Pada tahap ini, peneliti meneliti hasil kerja siswa dalam menilai drama yang dimainkan oleh siswa, lalu membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama. Siklus kedua, ada perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dialami pada siklus 1, kemudian membuat RPP dan menyusun lembar observasi siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan yang telah dikembangkan oleh peneliti upaya meningkatkan kemampuan berbicara dan rasa percaya diri siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan cara bermain peran. Dan yang keempat, refleksi di siklus kedua, yaitu pada tahap ini peneliti meneliti kembali hasil proyek siswa dan menganalisis hasil pengamatan untuk membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus 2. Dan selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati segala sesuatu yang terjadi di kelas dengan mencatat secara cermat apa yang terjadi dari hal terkecil ketika suatu tindakan terjadi. Lalu yang kedua ada wawancara. Dengan wawancara, peneliti dapat mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dengan cara lain. Lalu yang ketiga ada tes. Tes merupakan salah satu alat ukur untuk menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi merupakan barang-barang yang tertulis. Nah, dokumentasi ini juga berkaitan dengan penelitian. Lalu di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, lembar observasi, soal tes hasil belajar, dan dokumentasi. Pedoman wawancara merupakan panduan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Lalu lembar observasi. Lembar observasi ini digunakan untuk mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model non-direktif selama pelaksanaan tindakan penelitian berlangsung. Lalu soal tes hasil belajar. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan terhadap hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran menggunakan penerapan model non-direktif. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi berupa data hasil tes objektif, silabus, RPP, LKPD, daftar nilai siswa, foto, dan video kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif di mana ada berupa hasil observasi dan skor tes. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan pemaparan hasil proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.